Kalau gaji dan komisiku dijumlahkan, sudah miliaran. Kan kartunya di kamu. Kenapa sisa 13.900? Karena semua uangnya kamu pakai buat Dian. Pembelian barang mewah, pembayaran hotel, paket makanan. Gila ya kalian! Nggak gitu, kamu salah paham. Itu aku pakai buat menghibur klien. Nggak ada hubungannya sama Dian. Masa? Klien yang mana? Coba jawab, biar aku tanya. Siapa kliennya? Klien yang... Kenapa? Nggak bisa bilang. Semua klien penting, kan aku yang urus. Masih mau bohong? Sayang, aku cuma hilang sesaat. Tapi cuma makan saja, nggak ngelakuin hal lain. Sayang, aku nggak selingkuhin kamu. Nggak selingkuhin aku. Kamu pikir aku bodoh? Terus kamu ngapain? Pesan hotel sebanyak itu. Beneran nggak bisa balikan lagi? Gimana kalau aku nggak mau cerai? Kita ke pengadilan. Aku sudah sewa pengacara. Uang yang selama ini kamu habisin buat Dian, aku minta semuanya. Siapkan mental kalian. Kalau enggak, tunggu saja digugat. Iwan! Aku cuma ngelakuin hal yang perempuan bisa lakukan. Harus banget ya kamu langsung cerain aku. Iwan! Kalau kamu ngelewatin pintu itu, nggak usah balik lagi dan jangan menyesal. Yang paling aku sesali itu, aku nggak sadar tujuan kamu dari dulu. Iwan! Kamu jangan senang dulu ya. Kamu kira perusahaan nggak bisa bertahan? Dian sudah nemu solusinya. Seumur hidup, kamu nggak akan menang. Bu, Tuan Iwan sudah datang. Iwan, sudah lama ya? Iya Ratna, Loh ini... aku baru diusir. Makanya aku mau minta bantuan. Kalau gitu, aku terpaksa nerima kamu. Winnie, tolong kamu bawa barang Iwan ke rumahku. Baik, Bu. Bu Ratna kelihatan seneng banget. Tuan Iwan ini sebenarnya siapa ya? Iwan, aku seneng banget tahu kamu bisa datang. Kamu nggak tahu saja, ayah ngasih perusahaan, tapi aku nggak bisa ngelolanya. Dan nggak bisa nyari klien. Nah, kamu bisa bantu aku. Mana berani aku nolak perintah Bu Ratna. Bagus. Berarti nanti kamu jadi manajer umum perusahaan. Jangan. Aku mana pantas jadi manajer umum. Masih baru juga. Kalau jadi manajer, takut banyak yang protes. Kalau gitu, jadi direktur penjualan saja. 4 miliar per tahun, komisi 15%. Gimana? Sayang, kamu kan karyawan biasa, gajinya nggak boleh tinggi. Gimana kalau gaji pokoknya 16 juta ditambah komisi 5%? Bukannya itu ketinggian? Enggak kok, gaji direktur penjualan memang segitu. Aku tahu kok kemampuan kamu jauh lebih hebat dari orang lain. Jadi gini rasanya dihargai orang lain. Aku terima. Serius, syukurlah. Serius, syukurlah. Gimana kalau kita lihat tempat tinggalmu? Yuk. Nanti saja. Ke ruanganku saja dulu. Aku dengar kamu gila kerja. Ternyata rumornya benar ya? Aku nggak nyangka Bu Ratna nyari tahu soal aku. Ya sudah, ayo ke divisi penjualan. Ayo. Maju, cepetan. Ini divisi penjualan. Ini karyawan kamu? Aku juga bingung. Hari pertama aku menjabat, direktur sebelumnya langsung minta naik gaji. Aku tolak, terus dia resign. Yang lain juga gak ngehormatin aku. Kamu memang gak berpengalaman. Sifatmu lembut, jadi mudah ditindas. Jangan terlalu baik ke mereka. Tapi kalau mereka semua resign, perusahaan bisa kacau. Biar aku yang ngurus klien. Lihat saja. Waduh, internetnya mati. Siapa yang nyabut kabelnya? Aku yang cabut. Siapa kamu? Lancang banget. Aku direktur penjualan yang baru. Semuanya dalam 5 detik. Taruh HP kalian. Kalau enggak, aku pecat kalian. Kamu siapa, ha? Atas dasar apa? 3, Bu Ratna, ibu ya yang nyuruh. 2, Bu, kalau berani mencat kami, perusahaan ini nggak bakal punya klien. 1. Bagus. Kalian semua dipecat. Bu Ratna, minta HRD untuk diproses. Iwan, ini gak terlalu berlebihan. Bu Ratna, jadi ini direktur yang ibu cari. Aku lihat dia nggak tahu apa-apa. Benar, Bu.
Jangan salahin kami ya. Kalau diurus sama dia, paling sebulan lagi bangkrut. Tenang saja, aku tahu batasan. Kalian semua sudah dipecat. Bangkrut atau enggak, bukan urusan kalian. Bu Ratna, aku pikir setelah ngusir aku, kamu merekrut orang hebat. Ternyata malah nyari orang baru kayak gini. Dia siapa? Direktur penjualan yang dulu. Semua staff sales di sini bawahannya. Bu Ratna, sudah ku ingatkan lo ya. Keluarga Sanka memang keluarga konglomerat. Tapi penerusnya bukan cuma kamu. Kalau sampai akhir bulan kamu nggak dapat omset minimal 200 miliar, kakak angkatmu itu nggak bakal biarin kamu. Maksudnya apa? 3 bulan lalu, ayahku ngasih perusahaan ke aku sama kakakku. Dalam 3 bulan, yang omsetnya paling tinggi bakal jadi pewaris utama. Sekarang sudah 2 bulan, dan omsetnya sudah hampir 200 miliar. Kenapa kamu nggak bilang? Aku cuma gak mau bikin kamu tertekan. Tenang, biar aku urus. Bapak gak perlu mikirin omset perusahaan Bu Ratna. 200 miliar doang sih, nggak susah. Kalian denger nggak dia ngomong apa? 200 miliar itu mudah? Dulu kami ada belasan orang. Sebulan paling cuma 60 miliar. Ngibul doang nih orang. Kayaknya dia penipu deh. Bu, jangan ketipu sama dia. Kalau kalian nggak bisa, bukan berarti aku juga. Kalian mungkin nggak guna, tapi aku beda. Wah, anak muda ini sok banget. Di Jaraya, selain raja penjualan, nggak ada yang bisa ngelakuin penjualan sendirian. Nggak ada yang bisa dapat kontrak 200 miliar dalam 1 bulan. Raja penjualan? Siapa? Dia saja nggak tahu loh. Benar-benar ketinggalan. Dia orang misterius yang ngabisin 8 tahun bikin perusahaan rintisan jadi yang teratas. Benar banget. Orang itu juga gurunya Pak Tono. 5 tahun lalu, aku ikut seminar yang dia adakan. Sejak itu, aku langsung tercerahkan, pikiranku terbuka, dan penjualanku selalu lancar jaya. 8 tahun dari rintisan jadi yang teratas. Jangan-jangan maksudnya aku. Pak Tono, julukan raja penjualan itu kamu yang bikin ya? Memang kenapa? Kamu nggak terima? Terima kok. Siapa yang bilang enggak? Tapi jangan-jangan itu aku yang kalian maksud raja penjualan. Gak usah halu deh. Kalau memang benar, aku bakal makan meja ini. Aku bakal makan semua meja yang ada di kantor. Ingat taruhan kalian. Awas aja, jangan sampai curang. Kamu percaya aku kan? Kan aku yang ngundang kamu, artinya aku percaya. Iwan, kok kamu ngegagalin kontrak yang susah payah dia dapetin? Mega, percaya deh. Klien itu penipu. Aku nggak mau perusahaan rugi. Masa sebanyak itu? Kamu iri kan? Dia baru kerja sudah dapat kontrak. Aku nyuruh kamu bimbing dia, bukan ditekan. Jadi begini rasanya dipercayai. Karena kamu percaya, aku nggak bakal ngecewain. Aku bersumpah, dalam sebulan akan dapat omset 400 miliar. Kalau nggak bisa, aku mundur dari perusahaan. Iwan, kamu gak perlu begitu. Mau bisa atau enggak, aku bakal bantu. Tenang saja, yang aku ucapkan bakal aku lakukan. Nggak usah asbun deh. Dapat 200 miliar sebulan. Kamu tahu nggak artinya apa? Bu Ratna, aku kasih kesempatan terakhir ya. Terima aku kerja lagi dengan hormat. Lalu naikkan gaji kami 2 kali lipat. Aku bakal kerja dengan baik dan bantu kamu dapetin hak waris grup Sanka. Heh, jangan harap ya. Bu Ratna, kamu itu cuma emosi. Memangnya kamu percaya kalau bocah ini bisa dapat 200 miliar dalam sebulan? Kalau sendiri memang susah dapat 200 miliar dalam sebulan. Coba lihat tuh. Dia sendiri mengakuinya. Bu Ratna, mending terima syarat Pak Tono. Iwan, kalau kamu gak sanggup, gak apa-apa kok. Tenang saja. Aku bilang kalau sendirian memang sulit. Tapi aku nggak bilang kalau aku sendirian. Apa? Kamu mau bawa tim ke sini? Bu Ratna, aku butuh anggaran buat bawa semua timku ke sini. Timku jauh lebih hebat dari mereka. Oke, aku setuju. Satpam, orang-orang ini sudah aku pecat. Usir mereka keluar dari sini. Hei, dengar. Aku tandain kamu. Kalau aku menjabat lagi, kamu aku pecat. Coba saja sana. Hei! Jangan marah, Pak. Nanti kita balas dia. Aduh. Terus sekarang gimana, Pak? Aku ada cicilan rumah. Iya, anakku juga masih sekolah. Kalau nggak kerja gimana nanti? Sudah. Diam saja dulu.
Kalian tenang saja. Di belakangku ada Tuan Wahyu. Tuan Wahyu? Mukanya itu kakaknya Bu Ratna. Pak Tono gagalin bisnisnya Bu Ratna biar Tuan Wahyu menang. Benar banget. Nanti kalau Tuan Wahyu jadi pewaris grup Sanka, uang receh yang keluar dari kantongnya cukup buat kita hidup enak. Mulai sekarang, divisi penjualan punya aturan baru. Setiap hari semua harus absen. Yang lagi dinas, setiap setengah jam harus kirim foto. Kalau kurang satu saja, gaji kalian dipotong. Dian, kamu mau nyusahin orang? Tiap setengah jam ngirim foto. Kalau sibuk gimana? Ini mah bikin ribet. Diam kalian! Mau ikut-ikutan Iwan ya? Kalau kalian malas, mau jadi apa? Karena Mega nunjuk aku jadi direktur. Aku bakal ngurus kalian. Satu lagi, mulai sekarang, panggil aku Pak Dian. Tadi kamu manggil Dian doang kan? Potong gaji. Dian, jangan berlebihan. 2 kali. Potong gaji sebulan. Aku keluar saja. Hendra, diomongin dulu. Jangan emosi. Ngomongin apa? Dia kan pecundang terbawah. Jadi direktur pun karena ordal. Tapi sombong banget. Diam kamu! Satpam! Bawa dia keluar. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Hendra, Hendra! Bu Mega, Hendra itu karyawan lama. Dia rajin banget loh. Dan juga berjasa besar. Dian ini direktur yang kutunjuk langsung. Gak hormat ke dia, berarti gak hormat ke aku. Memang pantas dia diusir keluar. Bu, sekarang siapa lagi yang keberatan? Bagus. Selanjutnya, peraturan yang kedua. Seluruh karyawan harus mengekspansi pasar keluar kota. Tapi penggantian biaya dinas dikurangi setengah. Yang nggak mencapai target, gajinya dipotong setengah. 2 bulan nggak mencapai target, bakal langsung dipecat. Lagi ngapain? Oh, lagi ngerekap data klien dan bikin rencana penjualan. Sudah, jangan kerja terus. Ayo makan. Oh iya, besok temenin ke pertemuan industri ya. Oke. Selamat datang. Kenapa, Iwan? Hendra, kok kamu di sini? Kak Iwan, dia siapa? Oh, bos baruku, Bu Ratna. Halo Bu. Hendra, kok kamu jadi satpam? Kak Iwan, sejak kakak keluar, Dian bikin aturan aneh terus. Biaya dinas dipotong, terus yang dinas harus kirim foto setiap setengah jam. Kalau enggak, gajinya dipotong. Aku sudah nggak tahan, terus ribut sama dia. Setelah itu, aku dipecat. Kok saya kayak gitu? Mega nggak negur dia? Bu Mega kayak dijampi-jampi, Kak. Beliau bahkan ngedukung dia. Perusahaan itu pasti hancur. Sudah, jangan pedulin. Biarin saja mereka. Gimana kalau kamu kerja sama aku? Gajinya besar. Memangnya ini boleh? Keputusan Iwan, keputusanku. Baik kalau gitu. Tapi Hartono gimana? Tenang saja, Bu Ratna ini orang yang hebat. Nanti semua diajak ke kita, biar dia kerja sendirian. Makasih, Kak. Makasih, Bu. Santai saja. Ayo, ikut aku ke dalam. Hotel apa sih ini? Kok dia bisa masuk? Kok ada satpam sih? Nggak tahu apa, ini diadakan keluarga Pradipta. Keluarga Pradipta kan juru bicara keluarga Sanka, keluarga konglomerat di Jaraya, dan paling berkuasa. Bisa-bisanya ada yang buat ribut di sini. Benar tuh, tunggu saja Pak Andika datang. Baru tahu rasa nanti. Sudah dengar kan? Cepat pulang sana. Siapa bilang dia satpam? Lihat dong seragamnya. Itu bukan satpam. Jangan-jangan kamu mau belain dia. Iwan, ngapain sih bawa dia? Mumpung belum ada Pak Andika, cepat usir dia. Mega, kamu tega banget ya. Hendra sudah kerja lama loh. Bisa-bisanya kamu pecat. Loh, dia nggak terima aturan dia, terus ribut di depan umum. Bukannya wajar aku pecat dia? Menurutmu gitu? Kalau di perusahaanmu ada orang kayak gini, perusahaanmu memang pantas bangkrut. Hendra sekarang karyawanku, bukan satpam lagi. Dia juga orang di industri ini. Gimana? Dia punya hak kan di sini? Kalau itu benar, dia memang berhak di sini. Setauku ya, kamu kan sudah ngundurin diri.
Sekarang kan kamu pengangguran. Kok nyari karyawan? Benar juga, Iwan. Kamu kan pengangguran. Ngapain kemari? Cepat pergi. Gawat kalau Pak Andika keburu datang. Beliau nggak suka keributan. Mega, kamu pikir setelah keluar aku nggak bakal dapat kerja lagi? Sekarang cari kerja kan susah. Pendidikanmu juga rendah, jadi pasti masih nganggur. Benar tuh, walaupun sudah kerja, paling sales rendahan. Gak mungkin punya karyawan. Kalau bohong, yang kreatif dikit. Siapa bilang Iwan nganggur? Kalian saja yang nggak bisa lihat skillnya. Nggak kayak aku. Kamu siapa? Aku CEO Grup Sunhari. Sekarang Iwan ini direktur penjualan di perusahaanku. Iwan, pantas saja kamu ngotot banget minta cerai. Ternyata mau sama perempuan ini. Mega, alasan kita cerai nggak ada hubungannya sama Ratna. Masih nggak mau ngaku. Dia saja nempel banget ke kamu. Mega, jangan-jangan mereka sudah lama bersama. Bahkan mungkin sudah sering selingkuh. Bagus ya Iwan. Percuma saja aku ngerasa bersalah. Ternyata kamu selama ini selingkuh. Kamu gak mikirin aku. Jangan sembarangan. Aku ngehubungin dia setelah kalian cerai. Sebelumnya kami gak berhubungan. Iwan juga gak selingkuh. Kami ngomong sama Iwan. Ngapain kamu ikut campur? Kenapa? Aku kasih tahu ya. Kami berdua ini belum cerai. Kalau kamu ikut campur, berarti pelakor. Beraninya pelakor muncul di acaranya Pak Andika. Dasar gak tahu malu. Katanya Pak Andika setia, cuma mencintai satu orang. Iya benar, beliau benci banget sama perselingkuhan. Wah, habis sudah mereka. Kalian jangan percaya, aku bukan pelakor. Iwan juga gak selingkuh. Loh, kamu kesini sambil nempel-nempel sama suamiku. Masih bilang gak selingkuh. Cukup. Adik kecil, kau sendirian saja. Mau nggak abang anterin? Gak usah, aku bisa pulang sendiri. Kalau cewek bilang nggak mau, berarti mau. Sobat, cepat antar adik kecil ini. Mega, terserah kalau itu aku. Tapi jangan fitnah Ratna. Siapa yang fitnah? Kan kamu yang bawa dia. Kalau Pak Andika lihat, dia pasti marah. Katanya, di pertemuan hari ini, Pak Andika mewakili keluarga Sanka milih rekan investasi. Ini kabar baik untuk perusahaan kita. Benar, tapi kalau mereka masih di sini dan bikin Pak Andika nggak senang, terus kita kena getahnya, urusannya bakal panjang. Benar. Jadi, sebelum Pak Andika datang, cepat usir mereka. Dian, Mega, kalian jago fitnah orang ya? Selain itu kalian juga punya standar ganda. Semuanya, aku sama Ratna benar-benar gak ada apa-apa. Kalau kalian mau tahu siapa yang selingkuh dan jadi orang ketiga, mereka ini orangnya. Aku punya buktinya. Lihat ini. Coba lihat. Wah, iya, ternyata mereka berdua yang selingkuh. Iwan, kenapa disebar ke orang-orang? Kenapa? Kalian boleh gitu? Nuduh aku tanpa adanya bukti. Sedangkan aku nggak boleh ngebongkar perselingkuhan kalian. Sudah berapa kali sih aku jelasin kami nggak punya hubungan apa-apa. Kenapa kamu bahas itu terus? Aku juga nggak mau nunjukin ini. Tapi kalian duluan yang fitnah kami. Mega, kamu tahu gak? Itu namanya hukum karma. Semuanya, sekarang siapa yang selingkuh dan berkhianat? Faktanya sudah jelas. Jadi, yang harusnya diusir adalah mereka. Dian, gimana nih? Kalau nggak dapat investasi keluarga Sanka, perusahaan kita pasti bakal bangkrut. Coba cari solusinya. Tenang saja, selama ada aku, kita nggak akan diusir. Soalnya Pak Andika itu kakakku. Kamu adiknya Pak Andika? Kok kamu nggak bilang sih? Aku nggak mau ngandelin keluargaku. Aku mau sukses dengan kemampuanku. Dian, kamu hebat banget. Memang Paman Retno punya 2 anak ya? Ada apa? Nggak apa-apa. Ternyata dia adiknya Pak Andika ya. Halo, aku CEO Grup Hole. Semoga kita bisa kerjasama. Iya, bisa diatur. Kakakku bentar lagi datang. Masih nggak mau usir mereka dari sini. Kalian, dengar nggak perkataan Tuan Dian? Cepat keluar! Kamu beneran percaya dia adik Pak Andika? Pak Andika sudah mau sampai. Memangnya dia seberani apa? Sampai berani nyamar jadi adiknya. Sudah sana, cepat keluar. Aku panggil satpam nih. Benar, cepat keluar. Keluar sana. Kita pergi dulu. Harus baca situasi.
Ratna. Ratna. Iwan, tenang saja. Kak Andika nggak bakal usir aku. Kenapa? Masih nggak mau pergi? Satpam! Usir mereka bertiga. Lepasin! Ratna. Pak Andika tiba. Ada apa ini?